Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Septianingsih, NPM 2003050093, kelas PGSD 2C, mata kuliah Pengelolaan UKS, dengan dosen pengampu Bapak Rasidi MPD. Kali ini kita akan belajar tentang pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. Semoga dapat dipelajari dengan mudah. Dan berikut ini pembahasannya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Keberhasilan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah UKSM terlihat dan tercermin pada perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatnya derajat kesehatan peserta didik khususnya dan masyarakat sekolah pada umumnya. Hal ini merupakan dampak yang diharapkan dari terlaksananya pembinaan dan pengembangan program UKSM di semua satuan pendidikan mulai dari tingkat TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau SMK atau MA. Program peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS bagi peserta didik perlu dilakukan sedini mungkin secara terpadu, terencana, terarah, dan terkoordinasi dari 4 kriteria terkait mulai dari tingkat pusat sampai daerah serta melibatkan kerjasama dengan stakeholder. B. Sasaran. Sasaran pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM ini adalah tim pembina UKSM dan tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. C. Tujuan. Tujuan disusunnya buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM yaitu 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKSM bagi tim pembina dan pelaksana UKSM dalam menyusun program dan kegiatan UKSM. 2. Membantu warga sekolah dalam memahami dan melaksanakan trias UKSM guru kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKSM dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan 3 program pokok UKSM atau trias UKS. 3. Pelaksanaan program harus dilakukan secara terpadu, terarah, intensif, dan berkesinambungan. Bab 2. Penyusunan rencana kegiatan UKSM. Penyusunan rencana kegiatan UKSM. 1. Rencana kegiatan UKSM tahunan. Rencana kegiatan tahunan ialah rangkaian dan tahap kegiatan UKSM yang disusun oleh tim pelaksana dengan dihadiri oleh seluruh anggota tim pelaksana yang akan dilaksanakan selama 1 tahun penyelenggara pelajaran oleh tim pelaksana UKSM. 2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM merupakan bagian dari rencana kerja sekolah RKS dan rencana anggaran belanja sekolah atau RABS. 3. Langkah pelaksanaan. A. Menyusun rencana kegiatan UKSM dan rencana anggaran belanja RAB. B. Mengajukan rencana kegiatan UKSM dan rencana anggaran belanja UKSM tersebut pada rapat pengurus komite sekolah untuk dimasukkan pada RKS dan RABS. C. Sekolah dan komite sekolah menetapkan dan mengalokasikan ke dalam RKS dan RABS. Tugas dan tanggung jawab 4 kementerian. 1. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. A. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKSM melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. B. Merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM. C. Mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKSM dan kader kesehatan, dokter kecil, konselor sebaya, kader kesehatan remaja, dan lain-lain. Tugas tim pembina UKSM Pusat. A. Merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKSM yang bersifat nasional. B. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKSM. C. Menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku.
Bab 3. Pelaksanaan Trias UKSM dan Strata. Pendidikan Kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi atau fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 1. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik a. memiliki adab, sopan dan santun, serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran. B. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. C. Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. D. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. E. Memiliki perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan kesehatan. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui a. Kegiatan kurikuler. Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan kegiatan kurikuler, yaitu melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku untuk jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan agama. B. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa, termasuk kegiatan pada waktu libur, yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik, serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain wisata siswa, kemah atau bersami, ceramah, diskusi, simulasi, bermain peran, dan talk show, lomba-lomba, dan bimbingan hidup sehat. Bab 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan, sedang, atau yang sudah dilaksanakan, agar program UKSM senantiasa sesuai dengan tuntunan atau kebutuhan setiap waktu, maka umpan balik dari kegiatan lapangan sangat diperlukan. Untuk itu, perlu diadakan monitoring secara terus-menerus, baik terhadap persiapan maupun proses pelaksanaan sebagai penyempurnaan lebih lanjut. Tujuan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKSM adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan, sekaligus untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. B. Evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKSM yang akan datang. Tujuan evaluasi ini bertujuan untuk a. memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan. B. Mengukur keberhasilan seluruh program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan. C. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan program yang telah disusun. C. Pelaporan. Pelaporan dalam pelaksanaan UKSM adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup program kegiatan UKSM yang dilakukan tim pelaksanaan UKSM. Tujuan pelaporan adalah dalam pelaksanaan UKSM adalah untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tepat guna, serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan.
Bab 5. Indikator keberhasilan. Indikator UKSM di sekolah dapat dilihat dari A. Indikator input. Indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKSM sebagai berikut. 1. SK tim pelaksana UKS sekolah atau madrasah. 2. Rencana kegiatan UKSM. 3. Rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. 4. Peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. 5. Peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. 6. Peran dan keterlibatan puskesmas. 7. Peran dan keterlibatan tim pembina UKSM kecamatan. B. Indikator output. Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKSM sebagai berikut. 1. Terlaksananya trias UKSM. 2. Terlaksananya program UKSM di sekolah ditangani oleh anak atau child-to-child program. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana UKSM. 4. Ketersediaan air bersih. 5. Ketersediaan kantin sehat. 6. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. 7. Tempat cuci tangan dengan air mengalir. 8. Ketersediaan sabun di kamar mandi dan di tempat cuci tangan. 9. Ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai. 10. Memiliki kamar mandi atau WC yang cukup jumlahnya. Laki-laki sama dengan 1:40 dan perempuan sama dengan 1:25. Yang saya simpulkan dari materi pembinaan dan pengembangan UKSM yaitu UKSM bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan pendidikan, dan juga dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar serta peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.